Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua, khususnya pada anak-anakku sekalian dimanapun engkau berada ya. Kan PWK itu bineka ya, bineka tunggal ika, bersuku-suku, berbahasa-bahasa, tetapi tetap satu tujuan, Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, dimanapun saluran Anda berada, ya, kita akan melanjutkan materi tentang pengantar ekonomi ini, tentunya dalam konsep perencanaan. Ya, kenapa? Karena pengantar ekonomi ini sama seperti Bapak katakan di awal-awal perkuliahan, di industri juga ada, ya, di lingkungan juga ada, di manajemen malah banyak ya, di statistik juga ada, di biologi juga ada. Nah, kali ini pengantar ekonominya adalah basisnya, konsennya tentang perencanaan. Kalau kita beberapa pertemuan yang lalu sudah berbicara tentang konsep-konsep pengantar ekonomi, kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana permasalahan-permasalahan ekonomi dari segi makronya ya. Kalau kita berbicara tentang permasalahan ekonomi, tentunya ada 4 poin terpenting dalam sebuah pertumbuhan ekonomi kawasan atau wilayah kabupaten kota. Yang pertama adalah pengangguran. Nah, pengangguran ini menjadi poin yang sangat krusial, permasalahan yang sangat krusial yang dihadapi oleh daerah. Apalagi kalau teman-teman sekarang coba di tengah wabah pandemi COVID ini, yang kita memang semuanya tidak bisa menduga teman-teman sekalian ya. Ini wabah pandemik yang pemerintah pun tidak bisa memprediksi sebelumnya ya. Karena kita selama ini juga dulu pernah sih ada yang namanya SARS ya, ada yang namanya H5N1. Tahu ya H5N1 ya? Bukan tetanggamu loh ya, H5 loh ya. Tapi adalah flu burung. Tapi timingnya atau masanya itu tidak selama ini ya, artinya juga termasuk dampaknya, efeknya tidak seperti ini. Hari ini teman-teman sekalian, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini ada banyak sektor industri, perdagangan, jasa yang terkena imbasnya, sehingga ada banyak industri yang melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja, ada yang merumahkan pegawainya, ada yang memberikan pesangon karyawannya, banyak sekali tentunya ya. Oke. Nah, ini salah satunya berdampak terhadap masyarakat yang mengalami pengangguran. Nah, kondisi seperti ini teman-teman sekalian sebenarnya harus diberikan solusi ya. Bagaimana yang namanya masyarakat itu tentunya harus tetap bertahan hidup, harus tetap menafkahi keluarga dan sebagainya ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya katakan bahwa pengangguran itu menjadi satu elemen terpenting dalam sebuah permasalahan ekonomi di sebuah daerah. Semakin tinggi angka pengangguran, tentunya akan berdampak terhadap semakin tingginya permasalahan yang ada di kawasan tersebut ya, mulai dari kesehatan, tingkat kesehatan itu dampak daripada adanya pengangguran, tingkat pendidikan ya, itu juga dampak daripada adanya pengangguran, tingkat kriminalitas, banyaknya begal ya, preman, begal, preman, copet ya, itu salah satu juga karena adanya pengangguran, dampak daripada pengangguran. Nah, oleh karena itu sebenarnya hal seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi jika kita semua mempunyai peran penting, mempunyai inisiatif saling bergandengan tangan bagaimana caranya agar tidak adanya pengangguran. Mungkin solusinya dibukakan lapangan pekerjaan yang baru, dari mulai lapangan pekerjaan yang sifatnya informal sampai formal, semuanya dipenuhi ya. Skill kompetensinya dari masyarakat itu ditingkatkan sehingga mampu membuka lapangan usaha yang baru. Nah, hal-hal seperti ini kita harus akomodir sehingga ya poin yang pertama, pengangguran itu bisa ditekan, bisa diminimalisir. Yang kedua kaitannya dengan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini juga menjadi sektor terpenting
nanti kaitannya dengan inflasi juga pertumbuhan itu, ya. Misalkan kalau masyarakatnya itu sehat, tingkat pendidikannya tinggi, saya yakin yang namanya pertumbuhan itu bisa melejit, bisa meningkat pesat. Coba Jepang. Jepang itu ada dua elemen terpenting ketika kita berbicara tentang masyarakatnya. Yang pertama adalah kaitannya dengan kesehatan, yang kedua kaitannya dengan pendidikan. Sudah. Yang pertama kesehatan. Jepang sangat percaya bahwa ketika masyarakatnya sehat, bisa dipastikan bahwa masyarakatnya bisa dipastikan akan bisa berpikir, berwawasan secara jernih, sehingga nanti kompetensinya, skill pengetahuannya dapat meningkat. Nah, ketika masyarakatnya, skill kompetensinya, pengetahuannya meningkat, taraf pendidikannya tinggi, bisa dipastikan akan berdampak terhadap sektor perekonomian, bisa membuka lapangan usaha yang baru, ya, bisa membuka peluang tenaga kerja, bisa memberikan solusi-solusi yang kaitannya dengan ekonomi kewilayahan, atau bahkan yang paling terkecil bisa membuka unit atau usaha UKM. Nah, ini bisa menjadi solusi ketika kita kesehatan dan pendidikan itu menjadi poin terpenting dalam sebuah keberhasilan suatu daerah. Yang ketiga adalah tentang inflasi. Nah, tentunya inflasi ini juga menjadi poin terpenting, teman-teman. Ketika kita berbicara tentang pajak, teman-teman, pajak itu juga salah satu sumber pendapatan negara, sumber pendapatan daerah. Tentunya teman-teman tidak boleh menganggap remeh bahwa pajak itu percuma nanti kita bayar pajak, ujung-ujungnya juga nanti dikorupsi. Tidak boleh kita punya pikiran seperti itu. Yang namanya kita membayar pajak itu sudah selesai. Anggap aja seperti kita sodako, ya. Pajak bayar, ya sudah. Tujuannya saya yakin nanti adalah untuk kemaslahatan, untuk keberhasilan sebuah negara. Ya, ketika nanti pajak yang masuk ke negara itu besar, bisa dipastikan nanti efeknya adalah terhadap masyarakatnya sendiri. Pasti nanti digunakan untuk tingkat kesehatan, ya, untuk perbaikan sarana kesehatan, rumah sakit, ya, obat-obatan dan sebagainya. Pasti bisa dipastikan untuk peningkatan sarana pendidikan, ya, skill kompetensinya dan sebagainya. Oke, yang keempat terakhir adalah kaitannya dengan kemiskinan. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan pengangguran tadi, teman-teman sekalian. Kemiskinan itu kaitannya dengan Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Ya, ketika kita berbicara tentang kemiskinan, teman-teman sekalian, ini adalah ada yang kemiskinan yang sifatnya struktural. Ada yang sifatnya kemiskinan itu memang didasarkan karena secara natural. Ya, struktural itu bisa jadi karena sistem. Teman-teman sekalian, kemiskinan yang struktural itu karena adanya sebuah sistem, maka terjadi sebuah kemiskinan struktural. Artinya, sebenarnya masyarakat di daerah tersebut sebenarnya secara taraf bisalah berkembang secara ekonomi. Tapi karena adanya kebijakan yang tidak berpihak, akhirnya menimbulkan banyaknya tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Yang kedua adalah kemiskinan natural. Kemiskinan natural itu yang memang karena dasarnya manusianya, masyarakatnya memang satu malas, ya, tidak kreatif, tidak mau kerja keras, ya. Nah, ini yang menyebabkan kemiskinan natural itu terjadi. Mungkin cukup itu, teman-teman sekalian, mata kuliah pengantar ekonomi dari dimensi atau konsentrasi perencanaan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, apa yang sudah kita dapatkan selama beberapa materi perkuliahan ini dapat terlaksana dengan baik, dapat menjadi sumber informasi, sumber ilmu yang bisa bermanfaat terhadap teman-teman, khususnya nanti ketika menjadi seorang planner yang bermartabat, planner yang punya kompetensi, planner yang diperhitungkan. Oke, tetap pantun Bapak wis punya satu, wonokromo udan deres nedon nerimo pangeran sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.